di sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Iya. Senang rasanya bisa bergabung sama adik di sekolah minggu lagi di acara ibadah meskipun secara online. Adik di sekolah minggu, mudah-mudahan semuanya di rumah sehat karena dalam setiap kegiatan kita pastinya lebih enak kalau kita sehat ya Bang ya. Dan kalau kita sehat pasti hati kita juga dipenuhi sukacita. Nah, adik di sekolah minggu kita mau memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri supaya kita nyanyi pra-ibadah dulu supaya semangat ya kan Bang? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu KSIH. Semuanya nyanyi dengan semangat. Sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik di sekolah minggu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Yesus itu adalah pokoknya dan kita adalah caranya. Jadi kita nyanyi sepokok. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Nah, di sekolah minggu kita sekarang mau memulai ibadah kita. Semuanya duduk yang manis. Jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan juga buku tulis dan alat tulisnya. Semuanya duduk manis dengan sikap berdoa. Kita mau mulai ibadah kita. Tapi kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, iya Bang. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami masih sampai Tuhan, sampai pada saat ini kami masih dapat berbahagia. Kami akan memulai ibadah kami sebentar lagi. Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan sertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan
Juga biarlah Tuhan lagu puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertailah kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ada di sekolah minggu, kita mulai ibadah kita bernyanyi lagu yang berjudul Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom teman-teman, saya Yoselin. Saya akan mengucapkan ayat bulan 6 di bulan September, tertulis Yesaya 40 ayat 31. Demikian bunyinya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu lagu yang berjudul Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi sama Bang Immanuel. Nah di minggu ini adik-adik di tanggal 19 September 2021 Abang akan bacakan pengumuman. Nah kita ada pengumuman nih, yang pertama adik-adik kalau ingin bergabung
untuk masuk di YouTube-nya HKBP Immanuel, YouTube-nya Sekolah Minggu. Nah, adik-adik boleh nanti hubungin Kak Besta atau guru-guru di Sekolah Minggu. Atau Kak Darna juga bisa, Kak Indira juga bisa, Bang Simpson juga bisa, Inang Hasibuan, Bang Immanuel, atau juga Kak Nova Sitio dan juga Kak Emil. Nah, boleh adik-adik hubungin. Kalau mau seperti di minggu-minggu sebelumnya adik-adik, ada kan teman-teman kita yang ikut untuk beribadah. Nah, itu dia untuk pengumuman kita. Nah, yang selanjutnya adik-adik tetap tonton YouTube-nya Sekolah Minggu, tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap menambah dirinya dengan firman-firman Tuhan. Nah, itu dia untuk pengumuman kita adik-adik. Dan sekarang abang mau ajak adik-adik untuk berdoa. Nah, adik-adik dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini Bapak. Terima kasih kami masih bisa merasakan berkat-Mu Tuhan, terima kasih kami bisa merasakan kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapak yang baik, sekarang Tuhan saat ini Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Banyak sekali kasus-kasus penyakit COVID-19 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu mampu melindungi kami dari segala macam penyakit Bapak. Bapak yang baik, Kau yang memberkati kami Tuhan agar kami selalu sehat selalu Tuhan. Engkau yang menjaga dan juga membimbing kami. Bapak yang baik, hari ini Tuhan kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan Tuhan sama hamba-Mu. Bapak kiranya Engkau yang berkati Tuhan agar kami adik-adik sekolah minggu, para pendengar Tuhan dapat memahami firman Tuhan, dapat mengerti, dapat menjadikannya pedoman dalam hidup kami. Bapak yang baik kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, Engkau yang berkati Tuhan pelayanannya, Engkau yang berkati hati mereka dan juga pikiran mereka agar mereka selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk pelayanan Engkau. Tuhan kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, Engkau yang berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapak. Kau yang sertai mereka, Kau yang jagain mereka. Begitu juga dengan kedua orang tua mereka Bapak, Kau jagain Bapak. Kau lindungi, Kau sertai mereka Tuhan agar kiranya Tuhan mereka menjadi orang tua yang dapat menuntun anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang seperti Kau kehendaki Bapak. Bapak yang baik kami juga berdoa Tuhan untuk gereja HKBP Immanuel. Kau yang berkati Tuhan gereja kami Tuhan agar kiranya Tuhan gereja HKBP Immanuel Tuhan dapat menjadi gereja yang baik Bapak, dapat menjadi rumah ibadah di mana tempat orang-orang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana orang-orang ingin lebih dekat kepadamu Tuhan dapat datang ke HKBP Immanuel. Bapak yang baik kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati seluruh Indonesia ini Bapak agar kiranya Tuhan pandemi dapat berakhir Bapak di seluruh dunia ini Tuhan agar kami bisa dapat berkumpul bersama-sama kembali Tuhan di rumah ibadah-Mu Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan dalam ibadah kami Tuhan bernyanyi bersama-sama dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus Kristus, mungkin doa ini tidak sempurna Bapak, tapi kami percaya Tuhan Kau dapat menyempurnakannya Tuhan. Terimalah doa yang kurang sempurna ini Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik di sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Pada hari Minggu hari ini tanggal 19 September tahun 2021, yakni minggu ke-16 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada minggu pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan dipejamkan matanya ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Bapa masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai pada pagi hari yang indah ini. Sebentar Bapa, dalam Kristus Yesus dan penyertaan Roh-Mu yang kudus, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman pada pagi hari ini Tuhan menjadi rema atau menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari di dalam memuji memuliakan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, untuk anak-anak kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhanlah yang berkatinya. Berikan roh kebijaksanaan dan kepintaran. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kami akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Anak-anakku sekalian, nats khotbah pada hari Minggu ini tertulis di dalam 1 Petrus ayatnya yang ketiga, dimulai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Amang akan membacakannya, adik-adik mendengarkannya dan memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri, ya. Di dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah sendiri yang memberikan roh kepada yang diberkati dia untuk menuliskan di dalam Alkitab ini, ya. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Artinya kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi kita harus percaya kepada Allah Bapa di sorga sebagai pencipta langit dan bumi, anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia seperti kita, ya.
Kemudian setelah Yesus mati di salib, dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga dan memberikan Roh-Nya yang kudus. Jadi kita sekarang percaya kepada Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri. Yang kedua adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Maksudnya adalah kalau ada orang berbuat yang jahat kepada kita, kita harus mengampuninya, ya, sama dengan teladan Yesus. Jadi Yesus itu datang membawa kasih, damai, bukan membawa peperangan atau kebencian. Makanya di dalam Kristen itu sebenarnya Yesus datang, Allah Bapa turun dari surga dalam nama Yesus Kristus, bukan membawa agama, tetapi dia membawa kasih dan damai sejahtera. Ini bisa kita lihat di Injil Yohanes yang mengatakan sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama, tetapi kita adalah pengikut Yesus Kristus, maka kita disebut Kristen. Dalam dunia ini kan harus ada agama supaya dia melembaga. Makanya kita di dalam kelembagaan penduduk atau catatan negara kita pengikut Yesus, dikatakanlah itu Kristen. Ya, jadi agama tidak menyelamatkan, tetapi Yesus memberi teladan kepada kita anak-anak, hiduplah seperti dia. Kita harus mengikut Yesus. Dan kita berdoa supaya kita mengikuti teladan yang disampaikan Yesus selama dia lahir ke bumi sampai berumur 33 tahun. Begitu besarnya kasih Tuhan, bahwa dia sendiri datang ke dunia ini melalui tubuh manusia, ya, lahir dari Bunda Perawan Maria, dikandung 9 bulan, dan dia sama seperti kita manusia, ya. Kemudian Tuhan itu adalah yang selalu membawa damai sejahtera. Tuhan kita itu, Tuhan Yesus Kristus, tidak membawa iri hati, dengki, kemudian kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Tetapi dia mendoakan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan dia di kayu salib berkata, ampunilah Bapa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian Tuhan mati, sebenarnya dia bukan mati, tetapi kehendak Allah Bapa, dia harus turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga. Ayo, siapa adik-adik tahu yang mati bisa bangkit? Hanya Tuhan Yesus di dunia ini. Dan itu dibuktikan lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita baca ini. Pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit, menyatakan dia adalah Tuhan, dan menunjukkan kepada lebih kurang 500 orang. Disaksikan 500 orang dia di dunia ini setelah dia disalib dan bangkit. Maka kita orang percaya kepada kata-kata Tuhan di dalam Alkitab ini, bahwa kita akan mengikut seperti Yesus. Makanya pengikut Yesus tidak pernah mati. Kita bisa mati secara jasmaniah, tetapi roh kita bersama-sama Tuhan Yesus. Karena itulah yang kita ikuti, ya adik-adik sekalian. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini bahwa menjaga lidah dan bibir. Tadi dikatakan di ayat ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ya, adik-adik jangan suka berkata fitnah. Ya, jadi kita harus jujur. Jangan kita katakan kepada karena kita disakiti, oh aku disakiti karena ini, dia ini. Kita karang-karang supaya orang percaya sama kita, padahal tidak seperti begitu. Tuhan tahu itu ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami untuk bisa kami laksanakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik sekalian, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bagi kelas yang akan dibawakan oleh Kak Indira dan Kak Darna. Kita bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar Kak Dira? Baik Kak Darna, apa kabar Kak Darna? Baik juga, sehat Puji pastinya. Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Ini saatnya kita mau bagi kelas ya Kak Dira. Iya karena tapi Kak Darna kayaknya sekarang giliran ada yang berbeda nih. Iya, giliran kita dua. Iya, tapi yang Iya. berbeda bukan giliran kita berdua Kak, tapi Firman Tuhannya. iya, betul sekali. Jadi sekarang kita ada yang mau kita ucapin, yaitu yel-yel kita yel-yel Kak. kita. Ada- Apa ya yel-yel kita ya? Iya, jadi Pasti adik-adik adik-adik dengar sekolah ya, minggu. biar Iya, nanti benar. kita ulang, adik-adik ikutan. Dan biar lebih semangat adik-adik sekolah minggu. Iya, Iya. yel kita 1, 2, 3. Anak sekolah minggu suka firman Tuhan. Firman Tuhan itu asik loh. Ah. Iya, pasti udah tahu ya adik-adik. pasti udah tahu dong. Iya. Dua minggu berbeda ya Kak ya. Iya. Kita ulangi ya, kita ulangi adik-adik. Sekali lagi. Sekali lagi kita ulangi biar adik-adik ikutan ya. Iya benar. Oke, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu suka firman Tuhan. Firman Tuhan itu Asik loh. Iya. Udah semangat ya adik-adik? Iya. Oke, saatnya kita mau memasuki kelas kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Iya, diambil sikap doanya ya. Tapi sebelumnya Kak Darna diambil dulu Alkitabnya, jangan Iya, lupa. oh iya karena lupa. Diambil Alkitabnya ya adik-adik. Nanti kita akan membaca firman Tuhan. Iya, benar ya. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sepanjang kebaktian kami. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati kami, terutama adik-adik sekolah minggu, biar lebih fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selamanya. Amin. Amin. Iya, saatnya kita mau membahas cerita firman Tuhan. Iya. benar, Kak Darna. Sebelum kita membahas firman Tuhan, adik-adik, kita mau membahas yang topik yang paling terakhir. Mereview minggu lalu Iya, ya Kak sebelum Darna. membahas topik terakhir ini, bagian ketiga dari doa pengakuan iman, kita mereview dulu ya. Oh iya, benar. Kira-kira Kak Darna masih ingat nggak Kak Darna pembahasan kita yang minggu lalu? Iya, masih ingat dong Kak, karena minggu lalu Tapi tunggu lu, adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak?
Pasti ya, ada, pasti Kak Kak. Dana. Pasti adik-adik sekolah minggu nonton kebaktian sekolah minggu selalu ya. Iya pasti Iya, dong. jadi untuk mengingat dan mengulang kembali yang minggu lalu kita tentang membahas yaitu kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali. Apa sih tentang kenaikan Tuhan Yesus itu? Berarti Tuhan Yesus naik ke surga. Pada kapan sih? Setelah kapan Yesus naik ke surga? Setelah Yesus bangkit dari kematian, ya Iya, kan Kak? benar. Iya. Berapa lama setelah kebangkitan dari kematian? 40 hari setelah kebangkitan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga di depan semua orang, di depan murid-muridnya, naik ke surga dengan tanpa terlihat menutupi awan, sehingga Tuhan Yesus naik ke surga menuju ke rumah Bapa. Jadi adik-adik di Hebat situ sekali. telah digenapi firman Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Itu secara singkat ya adik-adik, untuk mereview, untuk mengingat kembali pembahasan kita minggu lalu. Jadi pembahasan kita minggu ini apa Kak? Pembahasan kita minggu ini mengenai doa pengakuan iman yang ketiga, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Yaitu pembagian ketiga, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi adik-adik ada 3 bagian ya. Sekarang kita membahas yang terakhir. Tadi Kak Dana yang pertama aku percaya kepada Allah Bapa. Yang kedua aku percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga aku percaya kepada Roh Kudus. Isi dari yang bagian ketiga sama-sama kita ucapkan ya Kak? Iya. Tapi adik-adik pasti ingat ya, pasti Pasti tahu tahu ya. ya. Iya, Iya, benar. sama-sama kita ucapkan ya adik-adik. Iya. Oke, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Iya, itu isi dari Aku pengakuan percaya iman kepada Roh bagian Kudus. ketiga. Ya, benar. Kita ulangi yuk. Yuk, sekali lagi kita ulangi ya Kak Dana. Iya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Iya, berarti topiknya paling yang utama ini tentang Roh Kudus, ya Kak. Iya, benar. Iya. Maksudnya apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu nampak nggak sih Kak? Ada nggak wujudnya? Ada nggak nyatanya? Kalau menurut Kak Indira ya Kak Darna, untuk secara fisik kita nggak bisa melihat Roh Iya. Kudus. Sama seperti kita pun tidak bisa melihat Bapa. Iya, Sama juga kita benar. tidak melihat Yesus. Tetapi secara rohani ya Kak Darna Secara ya, rohani secara kita- iman kita, Iya. kita bisa melihat Roh Kudus. Kita bisa merasakan Kita bisa kehadiran merasakannya. Roh Kudus. Kita juga bisa merasakan kehadiran Bapa. Terlebih lagi untuk kepada orang yang percaya ya Kak Iya. Darna ya. Harus intinya percaya. Iya, Apapun yang benar. kita lakukan, kita percaya Roh Kudus menyertai menyertai kita. kita. Contohnya, Karena Roh Kudus itu juga termasuk Yesus Kristus ya Kak iya, Darna ya. Karena ada dibilang Tritunggal. Iya, Tritunggal itu Tritunggal. apa? Itu Ya, adalah terdiri dari Allah, Bapa, Iya, Allah Bapa, Allah Bapa, Yesus Putra, Kristus, dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Itulah Tritunggal. Tapi dia dalam satu wujud yaitu Bapa. Bapa itu putranya yaitu Yesus Kristus. Bapa itu Roh Kudus. Jadi semua apapun itu bisa kita rasakan melalui Roh Kudus melalui Roh Kudus. Terus apa yang bisa kita rasakan dari Roh Kudus? Berkat. Iya, berkat. Tapi Iya. sebelumnya Kak Darna kita membaca nats Ya, dulu ada nats ya. yang bisa kita lihat dari Iya. tentang Roh Kudus, yaitu adik-adik dibuka ya Alkitabnya, Dibuka yaitu Alkitabnya dari ya, dari Kak. apa itu Kak Darna? Yohanes 16, Yohanes 16. ayat 13. Yohanes Oke. 16 ayat 13. Baca Kak Yohanes Indra ya. 16 ayat 13 itu adalah tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Oh, adik-adik belum dapat ya ininya, natsnya ya. Intinya. Kita ulangi baca ya. Oke, Kak, kita ulangi diulangi lagi baca. ya. Yohanes 16 ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah memberitakan yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Apa artinya ya Kak? Pasti ada arti dan maksudnya itu. Jadi Apa ya artinya Kak Darna? iya, Kak Darna akan membacakan maksud dari nats itu. Aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kemauanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku untuk melalui Injil menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan kekal. Demikianlah sesungguhnya. Nah. Jadi melalui Roh Kudus kita bisa kita telah dipanggil melalui Injil juga. Iya. Roh Kudus kita percayai untuk bisa bertemu dengan Bapa, bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dengan melalui doa. Melalui doa. Iya. Nah Kak Darna, untuk misalnya nih kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa merasakan bahwasannya Roh Kudus itu ada bersama kita? Iya, melalui berkat-berkatnya. Iya, melalui kesehatan ya Kak Darna ya. Kita diberi kepintaran. Dan juga gini Kak Darna, pada saat kita sekolah walaupun masih daring ya Kak Darna ya, kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru. Iya, walaupun tidak bertatap muka ya iya, Kak. Untuk itu juga kita harus berdoa dulu sebelum kita bersekolah atau Melakukan aktivitas. Iya, walaupun melalui daring, kita harus berdoa dulu untuk meminta Berkat. bantuan dari Tuhan atau dari Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Iya, agar Roh Kudus melingkupi hati dan pikiran kita, biar tiap langkah kita, perbuatan kita, perkataan kita, ya kan Kak, agar melalui Roh Kudus Tuhan memberkati kita. Jadi sehingga kita melakukan firman Tuhan, melakukan sesuai dengan Injil Tuhan, dengan keyakinan dan kepercayaan yang teguh ya Kak. Bener. Gini juga sih Kak Darna, menurut Kak Indira ya. Kita bisa merasakan Roh Kudus itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Iya. Pada saat gini kita ada merasa pada satu hari itu kita merasa ingin melakukan suatu hal yang berbohong gitu ya. Nah terus kita merasa seperti kayak merasa bersalah. Itu juga salah satu termasuk dari berbohong pasti hasukan-hasukan setan. Tapi di dalam hati kita Roh Kudus itu ada ya kan. Itulah dia Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Bekerja di dalam diri bekerja, kita. Benar Kak Darna. Jadi adik-adik walaupun Roh Kudus itu tidak nampak Kita dengan lihat mata dengan kepala mata kita kita. sendiri, tapi dengan keyakinan, dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka Kita bisa merasakan merasakannya. Roh Kudus itu ada di sekitar kita, ada di hati dan pikiran kita. Pada saat kita sakit juga Kak Darna kan, Iya, kita sakit terus meminta kesembuhan. Nah, terus kita pada saat kita merasa sakit dan keesokan harinya kita menjadi merasa lebih baik lagi. Disitulah kita merasa bahwasanya Roh Kudus itu bersama kita. Iya, Roh Kudus itu bekerja di hati kita, di benar. kehidupan kita. Jadi adik-adik, walaupun Roh Kudus itu memang tidak nyata, tidak nampak kita Bukan lihat. tidak nyata, tapi tidak nampak kita, kita lihat dengan mata kita. Tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Roh Kudus itu ada, bahwa Roh Kudus itu bekerja di hati kita, setiap langkah kita, di kehidupan kita. Bahkan pada saat kita merasa kesusahan ya Kak Darna ya, kita tetap harus berdoa dan yakin bahwasanya Tuhan akan menolong kita melalui Roh Kudusnya. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Iya. Jadi cukup ya Kak, Cukup ya, itu aja penjelasan ya, Kak kita. Darna, ya. Minggu depan pasti ada penjelasan yang dikasih guru sekolah minggu yang lain yang lebih menarik lagi. Jadi adik-adik, sekian bagi kelas kita.
Jadi adik-adik harus mengimani apapun yang kita percaya, yaitu Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kita. Ya, Jadi adik-adik sekolah minggu harus tetap percaya ya adik. Iya. Walaupun merasa sedih atau sakit atau bahkan merasa kecewa sekalipun, tetap harus percaya. walaupun di dalam keadaan berduka, Iya, berduka. ada yang kita benar. ditinggalkan, iya kan Kak? Kita pasti diberikan penghiburan Iya. dan karena itulah Roh Kudus bekerja. Iya. Iya, Jadi benar. sekian bagi kelas kita. Sekian bagi kelas kita. Sebelum itu kita menutup dengan doa ya yang Ya. dibawakan Kak Indira. Ya, kita berdoa ya adik-adik sekolah minggu. Dipersiapkan hati dan pikirannya, dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberkati kami Tuhan. Sampai pada saat ini Bapa, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu melalui guru-guru sekolah minggu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh tetap percaya Tuhan kepadamu Bapa, sekalipun kami di dalam keadaan sukacita ataupun duka cita ataupun marah kecewa. Biarlah Tuhan Roh Kudus mulai yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap memberkati kami Tuhan dan memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, Kau berkati juga pendidikan kami Bapa. Walaupun Tuhan kami masih di dalam kondisi melakukan aktivitas secara daring Tuhan, biarlah Engkaulah yang memberkati kami, Roh Kudus mulai yang turun ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tapi Kak Dira, sebelum kita menutup, kita Apa yel-yel itu, Kak terakhir. Dana? Oh iya, Iya. yel-yel kita yang terakhir nih. Yel-yel Oke. kita. Untuk menutup ibadah kita, untuk Iya, menutup kelas kita ya Kak Darna ya. Ayo, adik-adik kita yel-yel ya. Masih ingat kan adik-adik sekolah minggu Iya. yel kita yang tadi? Iya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu suka firman Tuhan. Firman Tuhan itu asik loh. Sampai jumpa Sampai jumpa adik-adik. di sekolah minggu. Ada di sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.